Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita membahas tentang rangkaian listrik. Setelah kemarin kita membahas tentang komponen, sekarang kita membahas tentang rangkaian listrik. Baik, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik itu adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling dihubungkan dan paling sedikit mempunyai satu lintasan tertutup. Jadi seperti waktu di fisika dasar itu kita membahas tentang looping, ada sumber tegangan, ada hambatan. Nah, itu ada yang satu looping dan dua looping. Maksudnya itu adalah looping itu adalah sebuah rangkaian tertutup yang terdiri dari satu rangkaian tertutup atau lebih dari satu rangkaian tertutup. Itu yang disebut dengan rangkaian. Pada intinya, rangkaian listrik itu adalah kumpulan dari komponen listrik yang saling dihubungkan dan paling sedikit adalah satu lintasan tertutup. Seperti di bawah, ini ada sebuah baterai, kemudian ada lampu. Nah, ini adalah yang satu lintasan tertutup maksudnya. Nah, di sini ada dua buah aliran. Yang pertama itu aliran elektron dan yang kedua itu adalah aliran arus. Jadi ada misalkan di sini adalah sebuah kutub positif ya. Ya, di sini ada kutub positif, di sini ada kutub negatif. Nah, arus itu aliran arus berarti dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Itu yang disebut dengan aliran arus, atau aliran arus itu adalah yang searah dengan jarum jam. Kemudian kalau yang namanya aliran elektron itu karena dia dari negatif ya, elektron itu kan negatif, maka dia alirannya adalah dari negatif menuju ke positif. Jadi kalau kita membahas tentang looping nanti itu, kalau kita mau aliran listrik, aliran arus ya, berarti kita dari positif ke negatif loopingnya searah jarum jam, atau looping yang kedua itu adalah berlawanan jarum jam. Nah, di sini pada sebuah rangkaian tertutup tadi itu mempunyai dua sumber tentunya. Yang pertama itu yang disebut dengan sumber arus, yang kemudian yang kedua itu ada yang namanya sumber tegangan. Nah, karena di sini ada sumber tegangan, maka di sini ada arus yang mengalir pada kawat ini. Ya. Ini ada arus yang mengalir ke kawat. Ini I. Nah, ini adalah sumber tegangannya. Oke. Dari sumber tegangan dan arus itu ada yang namanya, nanti kita membahas tentang sumber tegangan direct current atau searah, dan nanti kita akan bahas pada bab berikutnya juga. Kemudian ada sumber tegangan bolak-balik, itu juga kita akan bahas bab selanjutnya. Nah, di sini kita hanya membahas tentang apa itu arus, apa itu tegangan. Baik, sekarang yang kita bahas pertama adalah sumber arus. Arus itu apa? Arus itu bisa dikatakan sebagai perubahan kecepatan muatan terhadap waktu. Perubahan kecepatan muatan terhadap waktu. Jadi muatan yang bergerak pada intinya ya. Nah, atau yang di sini bisa dikatakan juga muatan yang mengalir dalam satuan waktu, atau muatan yang bergerak itu disebut dengan arus. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa arus itu adalah muatan yang bergerak. I sama dengan dhi per dt. Ini sesuai dengan ini ya, perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu. Ini hi itu adalah muatan, kemudian t-nya itu adalah waktu. Ya, ini adalah arus. Oke, jadi arus itu adalah muatan yang bergerak bersatuan waktu. Nah, tadi saya mengatakan ada arus direct current. Direct current DC itu namanya direct current. Direct current ya. DC itu direct current. Direct current. Nah, atau arus searah. Direct itu searah, current itu adalah arus. Nah, apa itu arus searah? Maksudnya arus searah itu arahnya selalu tetap terhadap waktu. Jadi misalkan seperti ini. Ya, ini dia akan searah, arahnya itu sama semua ke sana terhadap waktu. Ini juga sama, arahnya itu ke sana semua, ke arah sumbu atas ya, ke arah sumbu positif semua, atau ke arah sumbu negatif semua. Itu juga bisa dikatakan sebagai arus searah seperti ini.
bisa dikatakan juga seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah, ke bawah. Kemudian yang kedua, arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik itu berarti arusnya itu berubah terhadap waktu. Maksudnya berubah terhadap waktu itu ada yang mengarah ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Itu makanya disebut dengan arus bolak-balik atau yang disebut dengan AC atau alternating current. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya sumber tegangan. Sumber tegangan kita harus membahas dulu apa yang disebut dengan tegangan. Tegangan bisa dikatakan dalam bukunya Mikrajudin itu adalah beda potensial ya. Beda potensial. Apa itu? Beda potensial atau tegangan yaitu kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu muatan pada elemen atau komponen dari satu kutub ke kutub yang lain. Jadi misalkan di sini ada tegangan, itu adalah usaha untuk menggerakkan dari kutub yang satu ke kutub yang lain. Seperti itu. Nah, ini sumber tegangan pun ada dua ya. Ini yang disebut dengan DC, direct current. Nah, contohnya itu ada aki, kemudian baterai. Nah, gitu. Kalau ini yang DC murni ya, DC murni. Kemudian ada DC yang didapatkan dari tegangan bolak-balik. Nah, ini ada yang namanya nanti kita di bab berikutnya itu akan membahas, namanya ini adalah setengah gelombang. Ini adalah gelombang penuh. Kenapa disebut dengan setengah gelombang? Karena gelombang itu adalah dia punya puncak dan lembah ya. Karena ini hanya punya puncak saja ya, puncak saja, tidak punya lembah di sini, maka disebut dengan setengah gelombang. Punya puncak saja atau punya lembah saja. Kemudian yang ini disebut gelombang penuh. Kenapa? Karena awalnya itu adalah ke gelombang sinus seperti ini, bolak-balik ya. Terus kemudian disearahkan, nanti dengan menggunakan teknologi dioda itu disearahkan, maka nanti ini akan balik ke atas sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, ini berarti namanya arahnya ke atas semua atau ke bawah semua. Itu yang disebut dengan gelombang penuh ya. Gelombang penuh. Oke. Ini adalah pengertian tentang sumber tegangan dan arus. Nah, kita tidak usah membahas yang lebih detail, nanti di bab berikutnya akan kita bahas. Nah, kemudian dulu waktu di fisika dasar kita kan ada flashback sedikit ya tentang fisika dasar 2. Itu ada yang namanya hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu I sama dengan V kali R, atau arus yang mengalir itu adalah sebanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik terhadap hambatan. Nah, itu. Ini kalau menurut definisi dari hukum Ohm itu yang ini. Tapi rumus 1, kedua, dan ketiga ini semuanya adalah benar ya. Benar semua. Oke, kemudian ada daya. Daya itu adalah P, kalau di buku fisika dasar ya, masih sama, di LDAS juga masih P. P sama dengan V kalikan I. I-nya bisa kita ganti dengan yang di atas, maka akan menjadi V kuadrat per R, atau V-nya bisa kita ganti dengan I kali R sehingga akan mendapatkan nilai I kuadrat kalikan R. Ini sama semua ya. Oke, kemudian dulu juga kita membahas tentang looping ya. Ini yang tadi looping. Kalau ini terdiri dari dua ruangan atau dua lintasan tertutup yang warna biru 1 dan 2 ya, ini looping. Berarti loopingnya nanti ada dua, looping di ruangan 1 dan looping di ruangan 2. Nah, ini kebetulan ini yang warna hijau ini berarti aliran arus ya, aliran arus. Nah, aliran arus di sini pertama kita mengenai R dulu. Berarti ada I1 dikalikan R1. Ditambah di sini ada I3 dikalikan R3. Terus kemudian pada saat looping dia mengenai kutub negatifnya V1. Nah, sehingga nanti akan min V1 dan seterusnya itu. Itu untuk hukum Kirchhoff yang kedua. Ya, ini hukum Kirchhoff 1, sigma I sama dengan 0, maksudnya sigma arus yang mengalir pada sebuah rangkaian tertutup itu akan sama dengan 0. Di sini bisa dikatakan juga arus masuk sama dengan arus sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Ini arus masuknya adalah I1 dan I2. Nah, ini jadi penjumlah. Nah, ini keluarnya adalah negatif. Ya, kurang. Sehingga nanti sigmanya akan sama dengan 0, atau bisa dikatakan juga I3 sama dengan I1 ditambah I2. Itu hukum Kirchhoff 1.
Kemudian hukum Kirchhoff 2 itu adalah jumlah potensial atau tegangan pada rangkaian tertutup itu akan sama dengan 0. Nah ini karena ada dua ruang, berarti kita menggunakan dua ruang. Ada tadi ini aliran arus ya, dari positif ke negatif, sehingga nanti membacanya kita mengenai R1 dulu, berarti di R1 ada I1, kemudian di sini ada I3 dikalikan R3, kemudian baru kena kutub negatifnya, V1 sama dengan 0 ini ya yang pertama. Terus kemudian dengan cara yang sama yang kedua juga sama. Nah itu. Terus kemudian ketiga ini adalah rangkaian luar. Rangkaian luar itu berarti yang ada di luar ini. Nah, rangkaian yang mana hijau luar itu berarti ada V1, R1, I1, ada V2, R2, ada V2. Nah, jadi itu rangkaian luarnya. Berarti ada min V1 tambah I1, R1 ditambah V2, maaf ini ya, ini V harusnya biar sama. Nah, ini V2 dikurangi I2 kalikan R1 sama dengan 0. Oke. Nah ini untuk rangkaian listrik. Nah ini kalau ini nggak kita bahas secara detail karena di fisika dasar sudah ada ya, yang mulai dari hukum Ohm, kemudian ada hukum Kirchhoff 1 dan 2 ini sudah ada. Nah yang terpenting kita bahas pada rangkaian ini adalah yang namanya rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton. Di bukunya Malvino itu hanya Thevenin, tidak membahas tentang rangkaian Norton. Nanti ini saya jelaskan dulu untuk Theveninnya di slide saya ini, terus kemudian untuk minggu berikutnya nanti akan saya jelaskan dari bukunya Malvino dan akan saya ambilkan contoh dari bukunya Malvino. Prinsipnya sama ya. Rangkaian Thevenin, siapa itu Thevenin? Thevenin itu adalah ilmuwan Perancis ya. Ini coba kalau kalian lihat di sini, dia itu pada tahun 1883 ya. Kenapa ini kita bahas sampai sekarang di elektronika dasar 1 ya, karena kita membahas tentang elektronika dasar ya, berarti kita juga harus membahas tentang rangkaian-rangkaian dasar. Thevenin itu merupakan rangkaian dasar. Nah prinsipnya Thevenin apa di sini? Nah ini yang saya kasih warna merah. Suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri satu buah sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan tahanan. Jadi pada intinya dalam sebuah rangkaian itu hanya ada sumber tegangan yang dirangkai secara seri terhadap hambatannya atau tahanannya. Itu. Nah langsung ke contoh soal saja. Contoh soal. Nanti contoh soal ini ada dua. Yang pertama itu sumber tegangannya 1, ini tegangannya 1 saja. Terus nanti yang kedua adalah sumber tegangannya yang 2, nanti di sebelah sini dan di sebelah kanan. Oke, misal contoh seperti ini. Ada V yang nilainya 10 volt, kemudian ada R1 nilainya 6 volt. 6 ohm, kemudian R2-nya katakan di sini 4 ohm dan R3-nya di sini ada 3,6 ohm. Kemudian yang dicari apa? Yang dicari adalah IR3, I yang di sini. Nah, I yang mengalir pada R3 itu berapa nilainya? Nah, nanti kita menggunakan rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton itu harus sama, nilai IR3-nya harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Oke. Langkah-langkahnya yang terpenting. Langsung ke contoh soal dan langsung kita praktekkan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu titik AB di mana parameter yang akan ditanyakan. Karena yang ditanyakan tadi R3, maka kita taruh AB-nya di antara R3 itu. Nah, kemudian setelah itu baru kita lepaskan. AB-nya kita lepas. Nah, jadi gambar seperti yang di bawah ini. Tadinya menjadi ini ya, kita pasang AB di sini. Kemudian kita lepas, ini dilepas. Nah, sehingga menjadi rangkaiannya terbuka. Kemudian langkah ketiga yaitu lepaskan sumber tegangan. Jadi sumber tegangan yang V ini kita lepas, kemudian ini dihubung singkat. Ini tadinya V kita lepas, terus kemudian kita hubung singkat ini. Ya, kalau kita lepaskan berarti terjadi terbuka juga, maka terus dihubung singkat seperti ini. Dihubung singkat, maka di sini kita bisa mencari yang namanya hambatan RAB. Ya, hambatan RAB. RAB di sini berapa? Nilainya RAB kan berarti ada R1 dan R2 di sini. Nah, kalau kalian lihat ini adalah rangkaian seri atau paralel.
Nah, kalau semacam ini itu adalah rangkaian paralel. Kenapa di sini ada pertemuannya ya, maka disebut dengan paralel. Nah, seperti yang di materi pertama komponen, untuk membahas tentang seri paralel sudah kita bahas di materi kemarin. Nah, di sini langsung aja RAB atau RTH, RAB atau R Thevenin. RAB atau R Thevenin ini langsung kita ganti R Thevenin saja biar langsung ya, R Thevenin. R Thevenin kalau kita menggunakan yang perkalian berarti R1 dikalikan R2 dibagi dengan R1 tambah R2. Ini sudah kita bahas kemarin. R1 nya tadi di soal 6, R2 nya tadi di soal 4 ohm dibagi dengan 6 ditambah 4 sehingga kita dapatkan 24/10 atau 2,4 ohm ya, ini RAB atau R Thevenin. Kemudian setelah tadi kita lepas V nya, kemudian kita hubung singkat, kemudian V nya tadi kita pasang kembali, sehingga kalau kita pasang kembali di sini ya, di sini ada V, ada R1, ada R2. Nah, maka kita bisa mencari V yang ada di sini, VAB namanya. Nah, VAB di sini disebut dengan V Thevenin. VAB atau sama dengan V Thevenin. Nah, besarnya VAB berarti V yang akan kita cari VTH atau VAB. Nah, di depan VAB itu ada apa? Ada R2, sehingga pembaginya di sini adalah R2. Di sini ada R2, maka pembaginya atasnya kita tulis R2. Terus kemudian kita bagi dengan di sini ada R1 dan R2. Nah, ini kita bagi R1 dan R2 dikalikan dengan sumber tegangannya di sini V. Nah, R2 nya nilainya 4 dibagi dengan 4 plus 6 dikalikan 10 sehingga kita dapatkan adalah ini, bisa kita coret sehingga kita dapatkan sama dengan 4 volt. Jadi VTH nya sama dengan 4 volt. Oke, sudah kita dapatkan RAB sebesar 2,4, sudah kita dapatkan VTH. Kemudian langkah yang terakhir yaitu gambar rangkaian Theveninnya. Rangkaian Thevenin tadi terdiri dari ada VTH, ada RTH, ada R parameter yang akan kita cari adalah pasang kawan kembali. Di sini itu adalah R3 nya. Nah, ini kan semua rangkaiannya disusun seri semua. VTH, ada VTH, ada RTH, ada R3, ini kan disusun secara seri seperti dari yang awal ya, yang awal ini. Thevenin kan mengatakan di sini adalah suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan tahanan. Nah, ini kan seri semua. Sehingga kalau sudah gambar seperti ini baru kita bisa mencari I yang ada di sini. Nah, I yang mengalir di IR3 tentunya ada R3. Nah, kan di sini ada R3. R3-nya dihubung seri terhadap RTH. Nah, bahwa yang namanya I itu kan sama dengan V per R. Nah, di sini R-nya itu adalah ada R1, RTH dan R3 sehingga akan menjadi seperti ini. RTH dan R3 sehingga VTH-nya tadi kita dapatkan 4, VTH-nya 4, kemudian RTH-nya tadi 2,4, R3-nya 3,6 sehingga kita dapatkan 4/6 atau 2/3 ampere. Itu IR3-nya. Nah, ini untuk contoh soal yang sumber tegangannya 1. Ya, ini sumber tegangannya 1. Ini contoh soal yang pertama, sumber tegangan 1. Kemudian ada contoh yang kedua itu jika sumber tegangannya 2 ya, sumber tegangannya 2. Sumber tegangan 2 berarti di sini ada V1, di sini ada V2. Nah, V1 ini besarnya misalkan di sini 28 volt, V2-nya 7 volt, kemudian R1-nya 4 ohm, R2-nya 1 ohm, R3-nya 2 ohm. Nah, yang ditanyakan IR3, berarti I yang mengalir di sini yang ditanyakan. Oke. Langkahnya sama dengan yang tadi. Pasang AB pada parameter yang akan kita cari yaitu R3. Pasang di sini terus kemudian dilepas sehingga menjadi gambar seperti ini. Nah, menjadi gambar seperti ini ya, kita lepas. Kemudian dengan cara yang sama nomor 2, kita lepas V1 dan V2 kemudian dihubung singkat. Nah, ini kita lepas kemudian kita hubung singkat. Maka di sini kita bisa mencari yang namanya
RAB atau RTH. RAB ini kalau seperti ini dihubung seri atau paralel? Paralel, karena di sini ada persimpangannya. Sehingga RAB atau RTH sama dengan R1 dikalikan R2. R1 ya ini nilainya sama dengan yang cara menyelesaikan yang sumber tegangannya 1 ya. R1 dikalikan R2 dibagi R1 ditambah R2. R1 nya tadi 4, R2 nya 1 dibagi dengan 4 plus 1 atau 4/5 atau 0,8 ohm. Kemudian pasang kembali ya. V1 nya kita pasang kembali. Nah di sini kalau sumber tegangannya 2 berarti kita bisa membuat aturan yang seperti ini. Jika V1 nya lebih besar daripada V2, maka nanti ITH nya adalah V1 min V2 dibagi dengan R yang ada di sini, R1 dan R2 ini ya. V1 min V2. Tapi kalau misalkan kebalik, V2 nya yang lebih besar, maka di sini adalah V2 min V1 per R1 plus R2 itu ya. Jadi ini ada prasyarat, jika V1 nya lebih besar daripada V2 maka V1 min V2 ITH nya, ITH atau IAB nya, sehingga V1 nya adalah 28, V2 nya 7 dibagi dengan R1 nya 4, R2 nya 1, sehingga kita dapatkan adalah 4,2 ampere. Nah, setelah kita dapatkan 4,2 ampere, maka kita bisa menggantikan V1 dan V2 itu, V1 dan V2 nanti ya, V2 nanti diganti dengan VTH. Nah VTH nya apa? VTH nya sama dengan V1 min. Kenapa min? Karena V1 nya tadi besar ya. Kalau V1 nya besar tadi dikurangi V1 min ITH dikalikan R1, atau nah di sini atau VTH sama dengan V2 plus ITH kalikan R2. Nah ini nilai VTH ini harus sama, baik dengan cara V1 min atau V2 plus, itu harusnya nilainya ketemunya sama. Coba kita buktikan. VTH sama dengan tadi V1 nya 28 dikurangi ITH nya 4,2 dikalikan R1 nya 4, sehingga kita dapatkan adalah 11,2 volt nanti kalau kalian hitung. Kemudian VTH dengan cara yang kedua tadi, VTH sama dengan V2 nya ditambah 7 ditambah 42 kalikan 1. Di sini juga akhirnya 11,2. Nah, kalau nanti kalian menghitung ternyata VTH nya ini nilainya tidak sama dengan cara yang ini tadi 2 ini, nah, berarti perhitungan kalian masih salah. Tapi kalau sudah benar sama, berarti kalian perhitungannya sudah benar. Setelah ketemu VTH, baru nanti digambar rangkaian Theveninnya, sehingga rangkaiannya adalah ada VTH, ada RTH, ada R3 yang tadi parameter yang kita cari dipasangkan. Nah kita mencari I di sini, I R3. I R3 di sini ada apa? Ada VTH dibagi dengan RTH plus R2, 11,2 dibagi dengan 0,8 tambah 2, nanti kalau kalian hitung ketemunya 4 ampere. Nah ini coba nanti kalian, ini ada 3 soal dengan sumbernya 2 ya, dan sumbernya 1. Silahkan nanti kalian kerjakan ya, tidak harus dikumpulkan. Ini nanti saya buatkan draftnya dulu, nanti dikumpulkan di draft saya ya. Nanti saya buatkan draft, nanti kalau saya bilang tolong dikumpulkan dari minggu depan misalkan seperti itu, berarti nanti kalian harus mengumpulkannya lewat draft yang akan saya share nanti. Oke, itu untuk rangkaian Thevenin untuk yang 2 sumber atau yang 1 sumber. Oke, nanti kalau di bukunya Malvino itu menggunakan yang 1 sumber tetapi R-nya yang bervariasi. Nah nanti akan saya ambilkan minggu depan, akan saya ambilkan contoh dari bukunya Malvino yang R-nya sampai panjang dan banyak itu. Kalau ini kan hanya 2 gitu ya. Coba nanti besok minggu depan saya tunjukkan. Kalau kalian kemarin kan sudah saya
share bukunya Malvino yang berbahasa Inggris itu ya, nanti kita bahas yang ada di situ. Oke, tadi rangkaian Thevenin. Thevenin itu tadi orang mana tadi? Orang Prancis ya, orang Prancis. Tahun 1986. Nah, sekarang kita membahas tentang rangkaian Norton. Nah, Norton ini orang Amerika. Dia tahun 1926. Jauh sekali ya. Selisih 40 tahunan dengan Thevenin. Nah, pada intinya nanti rangkaian Norton ini dia itu juga sama, menyederhanakan ya, tetapi bedanya di situ nanti kalau Thevenin tadi itu kan seri ya, rangkaian V dan tahanannya seri, tetapi kalau di Norton itu nanti diganti V-nya itu tegangannya diganti dengan sumber arus. Jadi sama, suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber arus yang dihubung secara paralel. Ini kata kuncinya, dengan tahanan. Jadi dirangkai paralel dengan tahanan. Tapi kalau yang Thevenin tadi adalah sumber tegangan terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubung secara seri dengan tahanan. Nah, langsung ke contoh soal coba. Tadi di buku yang rangkaian Thevenin yang satu sumber itu kan kalau kita hitung tadi I-nya itu kan ketemunya 2/3 ya. Nah, ini 2/3 ya. Ini 2/3. Nanti kalau kita hitung dengan menggunakan Norton harusnya ketemunya sama. Nah, ini sama semua. V-nya 10, R1-nya 6, R2-nya 4, R3-nya 3,6. Ini IR3-nya berarti untuk mencari di sini itu nanti IR3 ketemunya adalah tadi harusnya 2/3 ampere ya. Kita buktikan benar atau sama. Kalau tidak sama berarti masih salah. Langkahnya sama. Untuk mencari RAB langkahnya sama dengan Thevenin. Pertama tentukan titik AB, kemudian parameter R3-nya kita lepas. Nah, seperti ini ya. Kita lepas, terus kemudian setelah itu V2-nya ini kita lepas, kemudian dihubung singkat. Nah, seperti ini. Kan sama dengan langkah yang tadi. Maka ketemu RAB. Nah, RAB ini bukan R Thevenin tetapi adalah R Norton. Maaf kalau di slide yang sudah saya bagi tadi salah, nanti ini silakan kalian koreksi aja, RN ya, bukan R Thevenin. Tapi R Thevenin sama R Norton itu ternyata caranya sama sehingga nilainya sama gitu ya. Nilainya adalah sebesar 2,4. RAB atau R Thevenin itu sama 2,4. Tapi ini diganti R Thevenin, R Norton. Tadi kan R Thevenin diganti R Norton. Kemudian setelah kita mendapatkan RN atau R Norton, kemudian pasang kembali V-nya. Nah, ini kita pasang kembali. Nah, perbedaannya tadi kalau di Thevenin kita mencari VTH di sini ya kan. Kita mencari VTH, tetapi kalau di Norton AB ini ya, kalau Thevenin ini kan kita mencari VTH di sini. Nah, bedanya dengan yang di Norton, Thevenin itu kita mencari VTH. Tapi kalau di Norton itu yang AB-nya kita hubung singkat. Nah, ini dihubungkan dengan sebuah kawat, dihubung singkat. Setelah dihubung singkat secara logika, nah ini ada hambatan. Ini ada hambatan dan ini tidak ada hambatan, tidak ada R. Kira-kira menurut kalian itu kalau ada sebuah arus sungai, ada batunya dengan tidak ada batunya, kira-kira arus itu akan mengalir ke yang ada batunya atau tidak ada batunya? Nah, tentunya tidak ada batunya. Nah, misalkan di sini ada batu, I yang mengalir ke sana itu tentunya tidak mengalir ke sini. Nah, ini mengalirnya ke sana. Sehingga ini yang disebut dengan IN. IN itu IAB ini. Ya. Oke. Ini IN atau IAB, maka kita bisa mencari IAB atau IN sama dengan V dibagi R1 saja. Ya, karena ini tidak akan teraliri listrik arus sehingga dia tidak bisa kita abaikan, sehingga IN sama dengan V per R1 atau 10 dibagi dengan 6, maka ketemunya adalah 1/2/3 ampere. Ini IN. Nah, ketemu IN, ketemu RN atau RAB, kemudian langkah yang terakhir adalah gambar rangkaian Nortonnya. Tadi rangkaian Norton ini terdiri dari arus dirangkai paralel terhadap hambatan. Ini kan paralel. Kenapa paralel? Di sini ada persambungannya, ada pertigaannya ya istilahnya.
Nah, ini IN, RN, dan R3. Maka kita bisa mencari I yang di sini. Nah, bisa mencari I3. IR3. IR3 berarti kita membandingkan dengan nilai IN. Berarti IR3 di sini berapa? Oh, ternyata ada RN, ya kan? Di sini ada RN dibagi dengan RN plus R3 dikalikan dengan IN. RN-nya tadi 2,4. 2,4 tambah 3,6 dikalikan dengan 1/2/3, maka ketemunya di sini kalau kalian hitung adalah 2/3 ampere. Nah, ini nilainya sama dengan yang ini IR3 Thevenin sudah sama dengan IR3-nya Norton. Nah, ini yang satu sumber ini sudah sama. Berarti kalau ini sudah sama, berarti kalian menghitungnya sudah benar, bisa dipastikan ngitung kalian sudah benar. Tapi nanti kalau IR3 nya Norton dengan IR3 nya Thevenin itu nilainya beda, nah pasti salah satunya ada yang tidak benar. Oke, kemudian yang kedua ini adalah yang sumber tegangannya tentunya 2 kayak tadi ya. Tadi kita ingat kita mendapatkan nilainya adalah 4 ampere ya IR3 nya. Kita buktikan benar atau tidak dengan menggunakan Norton. I nya harusnya ketemunya adalah 4 ampere. Ini harusnya ketemunya tadi 4 ampere. Kita buktikan sama atau tidak. Oke, baik. Ini yang diketahui tentunya harus sama ya. 28, V1, V2 nya 7 volt, R1 nya 4, R2 nya 1 ohm, kemudian R3 nya 2 ohm. Nah, langkahnya sama dengan yang di Thevenin tadi ya, rangkaiannya sama dengan yang di Thevenin. Kita pasang titik AB pada parameter yang akan kita cari, kemudian dilepas, kemudian V1 dan V2 juga dilepas, kemudian dihubung singkat, maka bisa mencari yang namanya RAB. RAB di sini berarti dirangkai secara paralel, maka RAB atau RN sama dengan, nah ini ketemunya kan masih sama dengan R Thevenin 0,8 ohm. Kemudian setelah itu kita pasang kembali ya, pasang kembali V1 dan V2. Nah, bedanya kalau di Thevenin kita mencari VTH, tapi kalau di Norton ini dihubung singkat ya, dihubung singkat. Sehingga kalau dihubung singkat di sini ada arus masuk, ini ada arus ke sana, ini arus ke sana. Karena sumber tegangannya di sini kan berarti dia ke sana, ini ke sana ya. Nah, berarti di sini ibaratnya ada I1, ini ada I2, ini ada I3, sehingga ini berlaku hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang pertama ya. Ini berlaku hukum Kirchhoff yang pertama. Oke, hukum Kirchhoff pertama di sini ada arus masuk sama dengan arus yang keluar. I3 ditambah sama dengan I1 ditambah I2, di mana nilai I1-nya itu adalah V1 per R1, I2-nya adalah V2 per R2. 28/4 ditambah 7/1, sehingga 7 ketemunya adalah 14 ampere. Ini adalah nilai I3. Oke, I3 itu belum IR3 ya. Belum IR3. Ini maksudnya I3 itu adalah sama dengan I Thevenin. I Norton. Nah, I Norton. Nah, kemudian setelah itu baru kita gambarkan rangkaian Nortonnya. Ada IN, sumber arus, ada RN, hambatan yang dirangkai secara paralel. Dengan cara yang sama, di yang satu sumber kita bisa mencari IN, IR3 maksud saya, I yang mengalir di IR3 itu sama dengan RN per RN plus R3 dikalikan dengan IN 0,8, RN nya tadi dibagi 0,8 ditambah 2 dikalikan 14, maka ketemunya kalau kalian hitung adalah 4 ampere. Nah, ini sudah sama hasilnya dengan Thevenin. Berarti perhitungan kita sudah benar. Nah, kemudian ini adalah
pengertian soalnya sama dengan yang tadi, yang ini ada 3 tadi ya, ada 3. Nah ini ada 3, silahkan kalian cari dengan Thevenin dan Norton, ketemunya harus sama, IR nya ya harus sama. Ini adalah IDR2 maksudnya ya, berarti di sini yang ditanyakan. Kemudian kalau yang ini IDR3 ohm, berarti di sini yang ditanyakan. Kalau ini di sini ditanyakan ya. Nah ini juga sama di sini. Maaf, yang ini di sini ya, bukan di sini tetapi di sini IR4. Nah, ini ditanyakan di sini. Dicari dengan secara Norton maupun Thevenin. Nah, nanti dikerjakan, dikumpulkan 2 atau 3 hari setelah drive-nya saya buat dulu, kemudian saya share. Nah nanti kalian unggah hasil pekerjaan ini ke drive saya, tentunya diberi nama NIM ya, nama NIM kalian, terus kemudian difotokan hasilnya difoto, terus kemudian atau di cam scanner atau menjadi PDF silahkan, foto atau JPEG atau PDF silahkan, nanti terus dikumpulkan di drive nanti yang akan saya buat, terus kemudian akan saya share. Oke, baik, itu jadi pada intinya pada rangkaian listrik ini kita itu membahas tentang rangkaian Thevenin dan rangkaian Norton. Nah ini baik yang 1 sumber atau yang 2 sumber. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan melalui e-learning. Kalau e-learningnya sudah oke ya, lewat e-learning atau lewat blog saya, tanya jawabnya bisa lewat di situ. Kemudian minggu depan kita bahas soal-soal yang sudah kalian kumpulkan itu, plus nanti kita langsung mengadakan tanya jawab, diskusi tentang materi yang pertama tentang komponen dan materi yang kedua tentang rangkaian listrik. Nah kemudian setelah itu kita adakan saramid ya itu ya, terus kemudian minggu depannya baru kita tindak lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang komponen aktif ya. Komponen aktif itu tadi kemarin kita sudah bahas. Yang pertama itu komponen aktif adalah komponen yang memerlukan sumber tegangan atau arus. Nah nanti di situ ada apa saja kita bahas teknologinya sampai ke prinsip kerja dan karakteristiknya dan seterusnya. Baik, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian pelajari, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di e-learning ataupun di blog saya. Sekali lagi, presensi tetap lewat e-learning ya, lewat e-learning tidak saya batasi, 3 hari, paling tidak 3 hari maksimum, 3 hari 4 hari maksimum. Terus kemudian setelahnya baru saya unggah di sistem akademik untuk presensinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.